Noktah masalah warnai Ramadan Ayu Dewi. Proses pembangunan rumah baru yang sudah berlangsung selama 5 tahun nyatanya mengusik tetangga sekitar. Adalah Dewi Susilo yang rumahnya tepat di sebelah rumah Ayu Dewi buka suara perihal tingkah laku para tukang yang dinilai sudah kelewat batas. Dia nggak mau dibilang mandor, saya pengawas. Dia kan mestinya dia yang ngomong dong. Kan dapat. Dia kan justru dia yang ngotot, saya mesti ini naruhnya begini. Lah kok saya bilang, Mas, ini tanah saya loh. Rumah saya loh. Saya bilang gitu kan. Bukan punyanya Bu Dewi loh. Bu Ayu loh, aku bilang gitu kan. Bukan ini, terus ya ini pokoknya udah izin sampai, pokoknya itu yang bikin saya akhirnya jadi marah ya gimana ya. Tak cuma itu saja, Dewi Susilo bahkan sampai membuat ruang kedap suara untuk sang ibu yang lanjut usia demi meredam kebisingan suara mesin hingga berbagai aktivitas pembangunan di rumah Ayu Dewi. Sementara di ruang lain masih jelas terdengar suara mesin serta ketukan palu. Betapa inilah yang dirasakan Dewi Susilo sekeluarga selama 5 tahun belakangan. Sebenarnya nggak ada masalah, dia gimana ya, nggak ada masalah dia mau bangun berapa lama, ininya gimana gitu kan. Kalau masalah bising ya udah sekian lama kita gini, toh juga mama saya juga udah saya backupnya dengan apa, kamarnya saya bikinin pakai peredam yang cukup tebal, tapi itu pun juga sebenarnya sampai sekarang ya kedengaran tapi nggak terlalu keras gitu kan. Saya cuma waktu itu kagetnya, kebayang nggak? Berapa kali sebenarnya tukangnya tuh lompat-lompat. Kita selalu bilangin, jangan masuk ke pekarangan saya, karena ini pekarangan saya gitu, bukan miliknya majikan kamu atau itu, silakan naik. Mereka masih naik. Terus kadang pasang sesuatu yang di wilayahnya saya angkat atau saya buang. Saya bilang gitu kan. Itu udah berapa kali. Meskipun kadang-kadang tukangnya juga buang puntung rokok. Apa dia makan apa upaya minum es itu sampahnya juga dibuang. Aku kadang-kadang udah mati, memang rumah saya tempat sampah apa gitu kadang gitu. Bu Ayu aja nggak tahu loh. Nah mungkin nyampe ke kuping saya. Nah biasanya kalau ada komplain tuh biasanya nyampe ke rumah saya, tapi sampai ke kuping saya tapi nggak nyampe. Kita tahu itu emang beliau itu punya orang tua emang udah sepuh ya gitu. Tapi kalau untuk bekerja 24 jam juga Mbak, siapapun yang punya bangunan itu pasti akan kita larang. Itu apa sih salah? Sekarang gini, kalau emang itu pembangunan 24 jam, seenggak-enggaknya nih A25 yang dibangun A26, A27 merasa terganggu dong. Kan 24 jam, kan rumahnya dempet-dempet gitu. A27, A26 tengah-tengah rumah Bu Ayu, A25 gitu Mbak. Ayu Dewi sendiri belum tahu menahu perihal masalah yang terjadi. Padahal persoalan ini sudah ramai diperbincangkan. Entah benar adanya atau tak ingin perkeruh keadaan, yang pasti proses bangun rumah baru Ayu Dewi bagai petaka bagi tetangga sekitar. Tak hanya kebisingan, diduga tembok rumah Dewi Susilo retak akibat getaran dari alat berat yang digunakan di rumah Ayu Dewi. Di apa namanya, kayak di apa sih, di lem itu ya. mana Bu? Ini Bekas-bekasnya. Tapi kan kayaknya buka lagi tuh. Karena pakai alat berat ya pasti ada retak-retak ya ada ya, tapi ya sudahlah. Cuman kalau saya lihat apa ya istilahnya tanggapannya Ayu Dewi, kesannya kita minta uang, nggak segitu juga. Kalau minta uang mah dari dulu, atau kita dianggap apa, kalau anakku bilang apa, nih pikir pansos kali, pansos ngapain, mami aja nggak pernah pegang, nggak pernah apa medsos. 5 tahun belakangan, tetangga mencoba pedam kecewa. Mereka merasa tak dihargai oleh para tukang yang bekerja di rumah Ayu Dewi itu. Para tukang itu bertindak seenak jidat, membuang puing bangunan ke halaman rumah tetangga. Tindak tanduk para tukang ini nyatanya sama sekali tak diketahui Ayu Dewi. Benarkah demikian adanya? Ataukah Ayu Dewi sengaja tutup mata? Ataukah pula selama ini sang tetangga tak pernah buat laporan ke RT perihal masalah ini? Kita jangan sampai
tetangga itu kena kotoran atau dijaga gitu. Ini enggak, kayak emang nggak tahu tukangnya sengaja, nggak tahu dia nggak ngerti lah gitu. Itu pas kotorannya banyak ke saya semen-semen. Kalau sekarang ditanya kayak kemarin, ya ini udah bersih. Ya iya, orang saya udah betulin dan saya udah buang-buang ya kan gitu. Misalnya terus tanaman saya, kalau kayak gitu tanaman saya juga banyak mati gitu ya, karena ya ini kan kejatuhan semen. Harusnya kan namanya itu memang dia 1 hari dia bantu dulu mindahin. Kalau dia bilang nggak bisa namanya banyak, ya ibu-ibu pasti senangnya tanaman kan gitu. Anak gitu loh. Tapi nggak nyampe ke rumah, nggak nyampe ke tempat saya. Tapi mungkin pembangunannya seperti apa, Bu Ayu? Nggak tahu, kalau menurut saya mah kalau misalnya ada yang gimana-gimana, kan kalau di perumahan aku tuh kan ada RT, ada susunannya. Jadi kalau misalnya ada yang gimana, biasanya lapornya ke RT nanti negur kita. Sejauh ini nggak ada yang negur dia. Begitu. Kalau nyampe ke teman-teman wartawan dulu, aku mau bingung. Nah, ini sih katanya yang saya tahu dari pihak mandor atau tukang bangunannya ya. Jadi kalau misalkan ada kotoran itu Mbak dibersihin Mbak, katanya ya kan gitu. Bahkan juga saya pernah minta izin mau mendirikan untuk meleser itu, saya getor-getor nggak keluar sih, juga bingung gitu. Bahkan juga mungkin karena kalau emang tetangga Ayu Dewi A25 merasa terganggu, dia harusnya ngadu ke pos. Kamu mau bangun silakan, pokoknya saya cuma minta jangan tukangnya masuk ke rumah ke wilayahnya kami, ke rumah kami, ke halamannya kami. Terus dia jangan buang-buang ini, kalau kayak ngecor atau segala macam ya jagalah, jangan sampai ini gitu. Kalau kemarin sampai kita ketawa waktu kita naik ke gentengnya kami gitu kan. Jadi di gentengnya kami tuh sebagian besar tuh semen cocorannya dia. Jadi kebayang nggak dia nyemprot gitu, jadi kenanya ke gentengnya kami. Kesabaran Dewi Susilo habis. Kecewa bercampur amarah memuncak kala para tukang tanpa izin main pasang steger di halaman rumah miliknya. Yang semakin bikin Dewi Susilo tersulut amarah lantaran pengawas proyek pembangunan rumah Ayu sama sekali tak merasa bersalah, malahan semakin ngotot menyebut telah minta izin ke pihak RT. Kalau kamu mau ngerjain itu sampai kita dapat izin dari kita gitu. Itu pokoknya dia ya ini itu mandor. Saya nggak tahu dia, kalau dia bilang saya bukan mandor tapi saya apa pengawasnya ya apalah gitu. Dia ngomong dia di atas, saya di bawah. Saya bilang di situ aja udah nggak ada etika. Saya bilang kalau yang benar kan dia, Bu, kita ngomong ya, turun dulu kita ngomong di bawah. Iya kan? Ini enggak. Pokoknya dia ngotot. Saya bilang angkat, saya bilang gini. Yang lucu ya itu aja gitu. Pokoknya saya angkat gitu. Dia nggak mau. Saya panggil dulu Pak RT sama polisi. Saya kan lucunya saya gini. Barangnya dia di saya disuruh nunggu. Kayak gini loh kesannya. Itu orang-orang itu memaksakan gue harus ngerjain gitu loh. Whatever dia punya lo apa bukan, pokoknya gue harus ngerjain gitu. Oh nggak tahu kan RT-nya kan di rumah, RT-nya nggak dinegur kita. Jadi kalau aku mah adil-adil aja, kalau ada yang misalnya merasa terganggu, silahkan telepon ke RT, RT-nya akan tegur kita gitu kan. Susunan aparatur pejabat daerah, pejabat negara kan begitu kan. Kalau mungkin ada yang komplain teman-teman wartawan ya, aku nggak tahu maksudnya apa. Tapi kan kalau aku tuh biasanya dari kecil itu diajarin, misalnya kita punya kita terganggu terhadap siapa, ya sesuai dengan strukturnya. Saya nggak mau selama puasa ini karena saya sebenarnya maunya ibadah. Satu, alasan saya. Kedua, akhirnya jadi ketahuan. Saya kemarin kan hari Jumat tuh sempat datang ya jam 10 Mbak dari perwakilan security sama Pak RT minta temen dengan saya gitu. Ketemulah sama dia punya blok A25 ya Mbak. Nah, akhirnya beliau bilang ya udah nanti Pak RT kan bilang gimana Bu nanti kalau seandainya dari pihak saya temuin dari pihak ibu atau sama pihak Ibu Ayu Dewi tidak ketemuin. Nah beliau bilang kata ya udah habis lebaran aja, tapi dengan syarat saya ini bongkar dulu dia punya steger. Benarkah Dewi Susilo belum berniat mediasi dengan pihak Ayu Dewi? Lalu benarkah sejak awal Ayu Dewi sendiri belum sekalipun bertemu para tetangga untuk minta maaf perihal kebisingan yang bakal terjadi selama proses pendirian rumahnya?
Enggak, yang sebenarnya ya kalau umpamanya beretika, kan dia yang bangun, ngeributin ini, kan harusnya dia ngerasa dong, ya nggak? Aduh, ini disayangkan banget ya. Yang namanya kita bertetangga itu sebenarnya adalah peribadahan kita yang pertama gitu kan. Oh gitu. Di lingkungan sosialisasi, lingkungan kita di mana kita bersosialisasi, disitulah kitanya harus berbuat baik sama-sama gitu. Jadi mungkin dari tetangga Ayu Dewi mungkin merasa kalau misalnya mungkin mau bangun rumah atau apa, ya silaturahmi dulu gitu. Seperti mungkin zaman dulu kan gitu kan, kalau misalnya ada apa-apa mungkin ketok pintu dulu gitu. Permisi saya mau gini gitu ya, jadi jangan sampai keberatan gitu-gitu. Jadi mungkin ada sosialisasi seperti itu, obrolan seperti itu, apalagi mungkin di bulan suci Ramadan ini kan, ya semuanya harus serba memaafkan. Itu dia, dan juga tadi kalau aku setuju mungkin ya, memang harus kan prosedur awalnya memang harus izin dulu sama tetangga sebelah, kanan kiri depan belakang kita dengan Pak RT. Tapi kan itu kan sudah mungkin dilakukan pada tahun 2019 di awal mula pembangunan itu. Sekarang sudah memasuki 2024, memang sudah cukup lama. Tapi ya kalau memang langsung motong ke media kan tuh agak bingung juga gitu loh, iya kan? Kan harusnya kan bicara dulu sama yang punya rumah. Kalau memang yang punya rumah sibuk kan bisa diwakili oleh Pak RT, Pak RW, masih banyak lagi tuh tahapan-tahapan jenjangnya, nggak langsung motong ke situ dan konferensi pers gitu loh maksudku. Atau mungkin Ibu Ayu Dewi terlalu sibuk kali kalau misalnya dipencet belnya mungkin yang datang cuma asistennya gitu kan. Kita tahu Overa kemana-mana, Bu, on air juga di mana-mana semua TV gitu ya.